Saya Firmantono dari SMA Negeri 1 Pemalang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini dimulai dengan berdoa. Silakan Mas Reksa. Ya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai isomer. Pada pertemuan sebelumnya itu telah mempelajari rantai alkana, rantai alkena, dan rantai alkuna. Itu tadi menyisir dengan tangan apa Mas Reksa? Iya, itu dengan tangan apa Mas Reksa? Halo Mas Reksa? Tangan kanan, Mbak. Iya, tetapi yang muncul di layar monitornya kamu? Kiri kayaknya. Tangan kiri. Iya, seperti halnya pembelajaran di waktu sebelumnya. Akan ada penilaian sikap. Penilaian sikapnya itu akan dinilai, salah satunya adalah dari item presensi kehadiran, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuannya itu terintegrasi di LMS ya, sudah kami persiapkan di sana. Mohon untuk diikuti nanti siang setelah jam pembelajaran. Kemudian untuk penilaian keterampilannya itu akan dinilai dari beberapa item, terutama adalah ketika kalian menampilkan hasil karyanya ya. Hasil karyanya itu berarti adalah ketika menampilkan hasil diskusi dari kelompok, kemudian menampilkan hasil karya sesuai dengan yang tercantum di LKPD. Yang sebelah kanan coba Mas Torik yang muncul di dalam itu minyak zaitun. Minyak zaitun. Coba Mas Torik, yang bagus yang mana coba antara minyak sawit dengan minyak zaitun? Dalam kandungannya sepertinya lebih banyak nutrisi di minyak zaitun, Pak. Kenapa? Kalau secara awam minyak zaitun itu dikatakan lebih baik. Nah, kalian mohon untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang pertama masalahnya adalah bagaimana sih cara kita untuk mengetahui, karena materi kita isomer ya, mengetahui ini senyawa A dengan senyawa B misalkan adalah suatu isomer itu. Yang kedua, masalah yang kedua itu adalah setelah nanti kalian mengetahui, oh ternyata begini loh cara untuk menentukan ini merupakan isomer atau bukan, gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengidentifikasi. Tentunya di sampingnya adalah untuk keterampilannya setelah kalian mengetahui itu, oh ada isomer A, isomer B, isomer C, coba nanti kamu praktikkan, buatlah nanti rancangan ya, silakan nanti kalian membuat rancangan bagaimana untuk menggambarkan isomer tersebut itu dalam wujud 3 dimensi ya. Silakan kalian diskusikan dahulu untuk kelompok 1, LKPD-nya dilengkapi. Silakan dipimpin salah satu orang untuk berdiskusi. Yaitu kegiatan 1 sama kegiatan 2 nomor 1 2. Reksa apa? 3, 4, 5, AC 6, 7. 34 nomornya. 3, 4, 5. AC 6, 7 sama simpulan. Kemarin mau bikinnya isomernya yang mana sih? 3 pentena. Udah dengar. Gimana udah lengkap? Lengkap semua? Apakah ini sudah masuk semua kelompok 2?
Sudah kayaknya, Pak. Iya, dilanjut dulu, kami menuju kelompok 3 dulu. Oke, Pak. Coba ke atas Tor mau lihat. Laki-laki. Ke atasnya sampai mana? Laki-laki. Oh, bentar. Isomer optis itu masuk ke itu ya, isomer geometri. Iya benar. Ya, masuk. Bedanya sama cis trans apa? Nomor 5, cis. Kalau yang nomor 6, trans kalau nggak salah. Cara nentuinnya gimana? Bedainnya? Itu H sama CL-nya berbeda sih letaknya. Tugas pertama itu kan identifikasi isomer. Nomor 1 sampai nomor 2 itu kan rumus molekulnya sama C4H10. Nah, itu jenis isomernya tuh isomer geometri. Nggak tahu. Ini nih. Perbedaan letak gugusnya kan Iya, perbedaan ruangnya. itu CL di bawah CL. Yang beda warna. Dilihat yang beda warna loh. Namun waktu kita nanti terbatas ya, kita hanya 15 menit. Nanti jika ada yang masih kurang paham, kita diskusikan saja di grup chat setelah ini bagian awal. Nah, baik, untuk meneruskan diskusi kalian yang sudah dilakukan di grup masing-masing, di kelompok masing-masing, apapun hasilnya karena baru sebentar, mudah-mudahan bisa mengcover semua masalah atau semua pertanyaan yang sudah. Silakan kelompok 1. Ya, saya Nadarian Firdazayan ingin mewakilkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk nomor 9 dan 10, rumus molekul C4H10O termasuk jenis isomer. Kita lanjut dahulu. Terima kasih untuk Mbak Adedian, Mbak Mas Reksa, Mbak Nada tadi ya yang pertama untuk mewakili kelompok kalian, memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, terima kasih. Saya Jamila Hani Alwana, nomor presensi 10 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian yang nomor 3 dan 4. Rumus molekulnya C4H8. Jenis isomernya merupakan isomer posisi, karena rantai utama sama namun posisi ikatan rangkapnya berbeda. Untuk nomor 3, rumus molekul dari rumus struktur di atas adalah C4H8. Rumus strukturnya memiliki perbedaan pada bentuk geometri, mengikat gugus-gugus sama. Maka, memiliki jenis isomer. Ya, terima kasih kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Tadi yang presentasi ada Mbak Jamilah pertama, kemudian dilanjut dengan Mbak Ova dan Mas Ikhwan. Untuk kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan mempersiapkan diri. Baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Nantariana Putri, nomor presensi 16 dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kami. Ya, kemudian ada rancangan visual seperti ini bisa dilihat sendiri di layar, di mana kami menggunakan plastisin dengan 2 warna berbeda, ya. Mungkin harganya sekitar Rp3.000 dan untuk penyambungnya ada tusuk sate dengan harga per paknya Rp2.000. Jadi kira-kira ada Rp5.000 untuk modal ini. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk kelompok. Baik, kita diskusikan sekaligus ya untuk semuanya. Apakah sudah tepat sekali atau sangat sempurna untuk hasil dari diskusi kalian. Nah, untuk yang pertama itu kan kalian diberikan masalah tadi adalah bagaimana sih cara untuk menentukan senyawa A dan B itu termasuk suatu isomer. Makanya di sini dikomparasi ada nomor 1 dan 2, nomor 3 dan 4 dan seterusnya sampai dengan 9 dan 10. Semua kelompok sudah mengerjakan dengan baik. Saya kira semua kelompok itu sudah tepat
cara untuk menentukan bahwa nomor 1 dan 2 itu adalah suatu isomer, berarti kita lihat saja dari rumus molekulnya, yaitu sama-sama mempunyai jumlah C berjumlah 4, jumlah H 10, maka dikatakan sebagai suatu atau sebagai suatu pasangan isomer, kan begitu. Karena berbedanya dari struktur rantainya, yang satu adalah lurus, yang satu ada bercabang, maka ini tergolongannya adalah ke dalam jenis isomer rangka. Bagus. Kemudian 3 dan 4, karena berbeda posisi ikatan rangkap, maka ini adalah isomer posisi. Nomor 4 dan 5, karena berbedanya adalah pada susunan bidang 3 dimensinya, maka namanya isomer geometri. 7 dan 8, karena berbeda, ini walaupun belum ya, ini harusnya belum saatnya kalian mempelajari isomer gugus fungsi, namun tidak salah juga kalian diperkenalkan. Nah, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut di kelas 12, yaitu berkaitan dengan isomer gugus fungsi, karena materinya adalah turunan alkana, itu adanya adalah di kelas 12. Nah, ini tetapi sudah bagus, sudah benar. Nah, kemudian ini juga sama, ada atom C, ini di bagian pusat, itu gambarannya ada atom C di sini. Kemudian atom C yang pusat ini ternyata mengikat 4 gugus yang berbeda, CH3, OH, C2H5, dan H. Ini juga sama, yang berbeda. Nah, karena rumus molekulnya sama, maka ini adalah isomer. Karena ini adalah atom C-nya adalah mempunyai atom C kiral atau atom C yang mempunyai 4 gugus yang mengikat 4 gugus yang berbeda, maka tergolongnya adalah isomer optis. Oh, berarti yang bisa kita simpulkan ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah kita harus tahu dulu tuh yang namanya isomer itu apa. Isomer itu apa, Mbak Nada mungkin? Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi beda struktur atau konfigurasinya. Nah, silakan Mbak Gaida, jenis-jenis isomer berarti ada. Isomer yang pertama adalah isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsional, dan yang terakhir adalah isomer geometri. Kemudian alkuna, coba Mas Torik. Di alkuna ada isomer rangka dan posisi, Pak. Iya, itu. Kemudian jangan lupa bahwa kalian masih punya tugas kelompok, yaitu mewujudkan tadi yang sudah dirancangkan oleh kelompok kalian, membuat model visual dari isomer. Nah, kemudian kami kembali ingatkan bahwa nanti siang ya, jam 2 itu akan ada, kalian silakan coba penilaian hariannya atau tes sumatifnya ya. Hanya 10 soal, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sudah bagus sekali mempelajari isomer dengan baik. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kami ingatkan pula, walaupun besok itu kita merayakan hari besar ya, ada Idul Adha, tapi karena kita masih dalam masa darurat ya, PPKM darurat, maka mohon tetap untuk mematuhi protokol kesehatan. Jika ada kepentingan keluar itu menggunakan masker double ya, 2 lapis. Kemudian jika tidak ada kepentingan silakan di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.